Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Dwi Afifah dari Lokal Ekonomi Syariah J. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah, yaitu tentang Lembaga Pengelola Zakat. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang amil zakat resmi yang diberi kewenangan oleh pemerintah. Amil zakat di Indonesia bernama Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat Basnas. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah atau JIS pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran Basnas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, Basnas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, Basnas bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Tujuan Basnas ada beberapa, yaitu: pertama, terwujudnya Basnas sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern. Kedua, terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal. Ketiga, terwujudnya penyaluran JIS DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial. Keempat, terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera. Kelima, terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir. Keenam, terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelola zakat dengan kelola yang baik dan berstandar. Ketujuh, terwujudnya hubungan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antar muzaki dan mustahik. Kedelapan, terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional. 9. Terwujudnya Indonesia sebagai Center of Excellence pengelola zakat dunia. Baik, di Indonesia, pengelola dana zakat telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini mengatur tentang organisasi pengelolaan zakat atau OPZ yang boleh beroperasi di Indonesia. OPZ yang disebut dalam undang-undang tersebut adalah Badan Amil Zakat atau disingkat BAZ dan Lembaga Amil Zakat atau LAZ. BAZ adalah Badan Pengumpulan dan Pendayagunaan Dana Zakat dengan tingkat daerah. Sedangkan LAZ merupakan OPZ yang dibentuk atas swadaya masyarakat. Tugas BAZ atau Badan Amil Zakat sendiri bukan hanya untuk mengelola atau mendistribusikan saja. Beberapa tugas dari BAZ. Yang pertama, menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kedua, mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat. Ketiga, menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Keempat, melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan pengelolaan zakat tingkat kabupaten atau kota dan kecamatan. Dan yang kelima, menyelenggarakan tugas penelitian dan
pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat tingkat nasional dan provinsi. Pengelola zakat di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat atau Undang-Undang Zakat dikelola secara nasional oleh Badan Amil Zakat Nasional. Selain Basnas, Undang-Undang Zakat juga mengatur tentang Lembaga Amil Zakat atau LAZ. LAZ sebagai pengelola zakat atau amil non-negara yang dapat mengelola zakat setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. LAZ atau LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pada dasarnya, LAZ yang legal adalah yang pembentukannya berdasarkan izin dari Menteri Agama atau penjabat lain yang ditunjuk Menteri. Untuk mendapatkan izin, LAZ harus memenuhi persyaratan. Pertama, terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial yang harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Kedua, berbentuk lembaga berbadan hukum. Ketiga, mendapat rekomendasi dari Basnas. Keempat, memiliki pengawasan syariat baik internal maupun eksternal. Kelima, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. Enam, bersifat nirlaba. Ketujuh, memiliki program untuk pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat. Dan yang terakhir, bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.